Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7386 sampai bab 7387. Tawana sengaja mengatakan ini di depan siaran kamera di seluruh dunia, yang langsung mengejutkan netizen Inggris dan Perancis. Di antara mereka, orang-orang yang paling rentan adalah netizen Inggris. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya bahwa British Museum telah dikritik baru-baru ini. Sebelumnya, beberapa orang Mesir pergi ke British Museum dan membuat siaran langsung, menunjuk pada mumi dan peti mati di dalam, mengatakan bahwa peti mati dan tubuh nenek moyang mereka telah direnggut oleh Inggris dan dijual dengan tiket untuk pameran. Hal ini juga membuat netizen Inggris sangat tertekan pada saat itu, tetapi untungnya orang-orang Mesir itu tidak begitu populer di internet. Tapi Tawana berbeda. Dia ini selalu menjadi yang paling populer di industri hiburan. Dia telah membuat berita besar dalam 2 hari terakhir. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak ditonton di dunia saat ini. Dengan pengaruhnya, sangat tidak terduga bahwa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Poin kuncinya adalah bahwa bahkan agen Tawana tidak mengharapkan ini. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya pada waktu itu. Kakak perempuan, apakah Anda benar-benar gila? Apakah kita tidak akan lagi menghasilkan uang dari Inggris? Jadi, dia membalikkan punggungnya ke kamera dan mengedipkan mata pada Tawana dengan panik. Tawana melihatnya tetapi berpura-pura tidak melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran kecil agen itu? Bukankah itu hanya sedikit uang? Jika bukan karena Tuan Ye, aku akan mati di Jepang. Tidak masalah apakah saya punya uang atau tidak. Selain itu, hanya ada puluhan juta orang di Inggris, jadi itu akan menjadi pencapaian besar bagi seseorang untuk memiliki 10 juta penggemar. Apa yang akan terjadi jika kita kehilangan 10 juta penggemar ini? Saya kekurangan 10 juta penggemar? Selain itu, Tawana sangat percaya bahwa di antara 10 juta penggemar Inggris, setidaknya 5 juta dari mereka dapat membedakan yang benar dari yang salah, bukan? Nenek moyang kita salah dan mereka salah. Jika setengah dari orang-orang dapat menyadari hal ini, bukankah itu terlalu banyak untuk ditanyakan dari negara yang sopan ini? Dengan perhitungan ini, itu hanya kehilangan 5 juta penggemar, yang merupakan setetes dalam ember. Jadi, dia mengabaikan berbagai ekspresi mikroagennya dan terus berbicara dengan penuh semangat. Saya pikir setiap negara harus menghadapi sejarah dengan serius dan jujur dan merenungkan sejarah. Hanya dengan cara ini masyarakat bisa maju. Agen itu menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Siaran Istana Musim Panas Lama menyebabkan respons internasional yang besar, yang pernah membuat Inggris kehilangan muka. Ye Chen sedang beristirahat di rumah tua keluarga Ye, dan dia melihat berbagai pemberitahuan push di ponselnya. Tanpa kecuali, mereka semua berhubungan dengan Tawana. Netizen Inggris marah, dengan beberapa omelan Tawana untuk membingungkan benar dan salah, yang lain untuk membuat sejarah, tetapi beberapa juga mulai merenungkan dan mengkritik negara mereka sendiri, merasa bahwa hari-hari ketika nenek moyang mereka adalah bandit berkeliaran di dunia memang memalukan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kemudian, kedua kelompok mulai mengutuk satu sama lain, meninggalkan netizen asing bingung. Tapi sejujurnya, siaran Tawana memungkinkan orang biasa di dunia barat untuk melihat Cina yang lebih nyata. Media mereka selalu membuang semua jenis air kotor di Cina, dan beberapa bahkan sama ganasnya dengan map relief country di Amerika Utara. Bahkan memperingatkan warga negara mereka bahwa keamanan publik Cina dalam kekacauan, perampokan terjadi di mana-mana, dan uang palsu merajalela, sehingga mereka tidak boleh melakukan perjalanan ke Cina. Namun, setelah menonton siaran langsung Tawana, semua orang menemukan bahwa keamanan dan ketertiban publik di sini sangat baik. Tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, dan bahkan tidak ada pertempuran. Hal yang paling konyol adalah klaim tentang uang palsu. Setelah menonton siaran selama 1 hari penuh, penonton menemukan bahwa tidak ada jejak uang sama sekali dalam siaran.
Orang-orang di sini menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saat naik mobil, ketika membeli barang, saat membeli tiket ke atraksi, dan bahkan ketika membeli sosis atau minuman di objek wisata. Apa yang membuat mereka semakin kesal adalah bahwa ketika Tawana berada di Old Summer Palace, dia ingin membeli sebotol coke dari toko. Dia akhirnya mengeluarkan tagihan $100, tetapi pemiliknya dengan malu-malu mengatakan dia tidak bisa membuat pembayaran. Mengapa saya tidak bisa menemukannya? Karena aku tidak punya penukaran. Mengapa tidak ada penukaran? Mengapa tidak ada yang menggunakan uang tunai? Pemiliknya juga sangat murah hati dan kemudian memberitakan Tabana botol. Kebetulan ada seorang gadis kecil di dekatnya yang pergi ke toko sendirian untuk membeli jagung rebus di bawah pengawasan orang tuanya. Meskipun dia tidak memiliki ponsel, dia menggunakan jam tangan pintar anak-anak di pergelangan tangannya untuk menyelesaikan pembayaran. Sekelompok netizen Maple Leaf Country juga mogok dalam rentetan. Pemerintah negara kami mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa uang palsu merajalela di Cina. Saya ingin tahu, di negara di mana Anda bahkan tidak dapat melihat uang sungguhan, bagaimana bisa uang palsu merajalela? Segera, sejumlah besar orang bergema, Anda hanya harus memperlakukan peringatan mereka tentang Cina sebagai pengingat ramah kepada orang-orang Cina untuk bertahan hidup di Cina dan Amerika Serikat di sebelah. Sekarang mereka harus menambahkan satu hal lagi, berhati-hatilah dengan kotoran manusia di mana-mana di Maple Leaf Country. Netizen di negara itu segera mulai mengolok-olok diri mereka sendiri. Betapa besarnya era itu, namun mereka masih mencoreng orang lain setiap hari, dan kuncinya adalah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan apapun. Ini hanya konyol. Ketika Tawana menyelesaikan siaran langsungnya dan kembali ke hotel dengan tubuh yang lelah, isi siaran langsungnya sudah dibahas di internet. Netizen domestik tentu saja lebih antusias, tetapi tidak ada perselisihan bahwa netizen domestik adalah pendukung Tawana, dan mereka bahkan memuji dan berterima kasih kepada Tawana atas upayanya untuk mengembalikan reputasi Cina. Kembali ke ruangan, dia melihat melalui dukungan luar biasa di internet dan sangat senang. Fakta bahwa penggemar Cina mendukungnya begitu banyak juga membuktikan bahwa Ye Chen juga harus mendukung pendekatannya. Selama itu bisa membuat Ye Chen menyukaiku lebih baik, itu akan sangat berharga. Agen itu mengejar dan berkata dengan depresi, "Tawana, lain kali sesuatu seperti ini terjadi, bisakah Anda mendiskusikannya dengan saya sebelumnya?" Serangan terus-menerus Anda terhadap sejarah Inggris saat ini akan sangat mempengaruhi pengembangan bisnis masa depan Anda di Inggris. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki tur di Inggris di paruh pertama tahun ini. Tawana sangat bersemangat sehingga dia berbalik dengan santai dan berkata sambil tersenyum, "Itu tidak masalah. Paling buruk, kita bisa membatalkan semua pertunjukan di Inggris." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak, "Itu benar. Batalkan semuanya, bahkan tidak ada satupun. Saya tidak akan memberikan penjelasan apapun, saya akan menggunakan tindakan praktis untuk menunjukkan sikap saya." Agen itu kewalahan dan hendak membujuknya ketika Tawana tiba-tiba menerima pesan suara di teleponnya. Dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari seorang penyanyi pria Inggris dengan siapa dia memiliki hubungan yang baik. Penyanyi pria ini juga seorang penyanyi penulis lagu yang sangat terkenal di Inggris dan bahkan dunia. Meskipun popularitasnya tidak setinggi Tawana, dia tidak jauh lebih rendah. Pihak lain mengatakan dengan aksen Inggris Utara yang sangat serius, "Tawana, sebagai teman lama, saya pikir komentar Anda tentang Inggris dalam siaran sekarang sangat tidak adil. Anda seharusnya tidak mengkritik Inggris seperti ini. Ini sangat mengecewakan." Tawana terangsang oleh keinginan untuk menang. Dia berkata sambil tersenyum, "Oh, benarkah? Sebagai warga negara Amerika Serikat, kita tidak pernah menghindari sejarah penindasan orang India oleh Jepang. Setidaknya kita telah memberi orang India banyak tanah pribadi dan kebijakan preferensial. Kami belum menggunakan kulit kepala India untuk pameran. Tidak apa-apa bahwa Anda telah mencuri beberapa barang dari Cina dan tidak mengembalikannya. Anda juga telah mencuri nenek moyang orang Mesir dan menempatkan mereka di layar. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa pernyataan saya tidak adil?" Setelah mengirim pesan suara ini, dia mengirim yang lain, "Mari kita blokir satu sama lain. Saya tidak ingin berteman dengan orang-orang yang tidak bisa mengatakan yang benar dari yang salah.
bersambung.